Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah banyak-banyak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita semua masih tergerak untuk memaksimalkan ibadah kita dalam bulan Ramadan, terutama pada saat mengerjakan salat sunnah seperti qiyamul Ramadan seperti saat ini hingga selesai sampai salat witir nanti. Semoga kita selalu istiqomah hingga nanti akhir Ramadan dan diberikan ganjaran yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Para jamaah, saat ini saya kebetulan membadali atau menggantikan Ustadz Imam Mahfudzi yang kebetulan sedang berhalangan. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan apa yang bisa kami pelajari untuk kami bagikan di sini, semoga menjadi bermanfaat. Para jamaah, yang namanya cinta dunia itu sudah kita maklumi bersama menjadi suatu induk dari kesemerawutan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena ketika orang cinta dunia, maka pikirannya dan hatinya itu tertutup terhadap apa yang justru dia butuhkan nanti di akhirat kelak. Padahal segala kemegahan, padahal segala gemerlap yang ada di dunia yang kebanyakan dikejar manusia ini pada dasarnya sangat kecil sekali dibanding dengan apa yang justru kita perlukan nanti untuk di akhirat nanti. Dalam satu hadis, dalam satu surah yaitu At-Taubah, Allah sendiri berfirman, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Allah sendiri menyebutkan, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Para jemaah sekalian, bahkan yang namanya dunia, definisi dunia itu bahkan artinya adalah hina atau yang paling rendah. Diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Muslim, diceritakan suatu ketika Rasulullah berjalan melewati suatu pasar. Dan ketika melewati pasar tersebut, di situ terdapat bangkai anak kambing jantan yang kupingnya atau telinganya itu pendek. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada orang-orang di sekitar pasar tersebut yang ada di sekitarnya, "Maukah kalian," Rasulullah menawarkan, "membeli 1 dirham dengan yang ini?" Maka orang-orang di sekitarnya menjawab, "Kami sama sekali tidak tertarik untuk membeli 1 dirham. Lagian buat apa?" katanya gitu. Kemudian Rasulullah menawarkan lagi, "Kalau gitu, bagaimana kalau ini diberikan secara cuma-cuma kepada kalian?" Maka orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan anak kambing jantan itu pun hidup, dia akan cacat karena telinganya kecil. Apalagi ini sudah mati." Maka Rasulullah bersabda, "Fa wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Rasulullah berkata, "Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian."
Jadi itulah dunia, suatu dunia nilainya itu seperti itu di sisi Allah. Sangat hina bahkan dibandingkan dengan bangkai anak kambing. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis rawahu at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Rasulullah bersabda, seandainya dunia itu di sisi Allah punya harga yang sama atau sebanding dengan sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang-orang kafir daripada dunia ini minuman seteguk sekalipun. Itu kalau dunia itu setara dengan sebelah dengan sayap nyamuk. Orang-orang kafir tidak akan diberikan minuman dari dunia. Nah, sementara yang kita lihat, yang kita ketahui faktanya saat ini, orang-orang kafir sangat bergelimang dengan dunia, bergelimang dengan kemewahan. Nah, dari sini para jamaah sekalian, bukannya Islam mengajarkan bahwa kita ini tidak boleh kaya. Bukannya Islam ini mengajarkan bahwa kita ini tidak boleh mencari dunia. Boleh, tapi asal kita jadikan dunia itu menjadi satu jembatan untuk keberuntungan kita di akhirat nanti, dan tidak terikat dan tidak membuat kita terikat hati kita dengan dunia, yang membuat kita disebut menjadi orang-orang yang budak dunia. Kalau ada orang disebut dengan kamu itu budak dunia, maka marah orang tersebut. Maka sekarang mari kita evaluasi, apa ciri-cirinya orang yang dianggap sebagai budak dunia. Ciri yang pertama, yaitu orang yang cinta dunia atau orang yang telah menjadi budak dunia ini sangat mengagumi style atau gaya hidup daripada orang-orang yang kaya. Kagum sekali dengan deposito yang dia punya, ada di mana-mana. Kagum sekali dengan investasi yang dia punya, ada di mana-mana. Saldonya, jumlahnya berapa, propertinya, lahan kebun yang dia punya ada di mana. Dia kagum dengan hal-hal seperti itu. Padahal seharusnya dalam Islam kita diajarkan boleh iri dengan orang yang diberikan harta, tapi dengan harta itu dia menyedekahkan hartanya, berjihad dengan hartanya siang dan malam. Itu orang yang kita wajib iri. Dalam satu hadis diriwayatkan, suatu ketika ada seseorang yang ingin menemui Rasulullah, dan kemudian Rasulullah pada saat itu kebetulan sedang membaca Alhaakumut Takasur, sedang membaca At-Takasur ayat pertama. Sungguh bermegah-megahan itu melalaikan kamu dari ketaatan. Lalu Rasulullah menyambung penjelasannya tentang ayat 1 ini. Manusia itu berkata, hartaku, hartaku. Lalu Rasulullah menyambung kemudian, wahai manusia, apakah benar kalian itu punya harta? Bukankah makanan yang kalian makan itu nanti juga akan lenyap? Bukankah pakaian yang kamu kenakan sekarang ini itu juga akan usang? Dan apapun yang kalian keluarkan, kalian sedekahkan, itu nanti juga akan berlalu begitu saja. Ini menjadi renungan kita agar tidak terlalu kagum dengan orang-orang yang mempunyai dunia, bahkan sampai berlebih-lebihan dengan harta triliunan dan macam-macam. Tapi kagumi orang-orang yang diberikan karunia Allah harta, namun dia dengan harta itu berhasil untuk meraih bekal akhiratnya, diberikan untuk pahala jariahnya dan lain-lain. Kemudian ciri yang kedua dari budak dunia, yaitu tidak merasa bersalah pada saat melakukan dosa kecil sekalipun. Nah, para jemaah sekalian, seringkali manusia yang sudah cinta dunia ini betul-betul mengejar segala cara, betul-betul mengejar dengan segala ikhtiar apa yang bisa didapatkan dari dunia itu. Seolah-olah itulah, kalau tidak dapat dunia itu tidak bisa hidup. Seolah-olah kalau tidak didapat apa yang bisa membuat dari gemerlap dunia itu, dia tidak bisa menjadi orang yang mulia, tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat. Patokannya hanya mengejar dunia itu aja. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah saat melakukan ikhtiar untuk mengejar dunia tadi,
Dia seolah-olah merasa tidak bersalah terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Ketika dinasehati, hati-hati loh yang kamu upayakan itu mengandung riba loh itu. Alasannya apa kemudian dia menjawab? Kalau tidak begini, saya tidak bisa hidup di tengah kesulitan ekonomi seperti ini. Ini cara saya untuk hidup. Ini cara saya untuk bersaing. Ini cara saya untuk menjadi orang yang kaya. Kalau dinasihati seperti itu. Apalagi dinasihati untuk berhenti dari yang haram. Susah minta ampun. Susah untuk berhenti dari yang haram. Bahkan untuk disuruh bertobat pun susah. Padahal para jamaah sekalian, sesungguhnya seseorang muslim itu ketika memandang suatu dosa, itu seperti seolah-olah dia duduk di bawah gunung dan dia merasa bahwa gunung itu akan meruntuhinya. Itu cara seorang muslim ketika memandang satu dosa. Sementara orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, memandang dosa itu seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, gitu aja ditepis. Alah, tidak ada apa-apa ini. Nanti kan istighfar bisa, nanti kapan-kapan taubat bisa. Dosa-dosa itu yang kecil yang lewat itu diremehkan. Nah, ini adalah sifat kedua daripada orang-orang yang cinta dunia. Tidak lagi memikirkan dosa-dosanya, dosa kecil sekalipun, bahkan dosa besar pun atau yang haram sekalipun ditabrak. Kemudian yang ketiga, jarang mengingat kematian. Para jamaah, mari kita evaluasi diri kita sendiri aja, tidak usah orang lain. Kapan kita ini mengingat kematian? Andaikan kita ini mengantarkan jenazahnya seseorang di lingkungan kita, tetangga kita, pada saat ngelayat, apa yang kita lakukan? Apakah kita juga sedang merenungi kematian? Ini di depan mata kelihatan jenazahnya sedang dimandikan, airnya masih ngocor, bunyi dimandikan jenazah itu terdengar. Apa yang kita lakukan pada saat seperti itu umumnya? Berbicara dengan sesama pelayat, yang dibahas bukan kematian, bahkan masih membahas masalah dunia, bahkan membahas masalah hal-hal yang sifatnya guyonan. Kita tertawa-tawa. Apakah seperti itu? Coba jawab dengan diri kita masing-masing. Sholat jenazah, apakah kemudian sudah selesai kewajibannya kita menyolati saudara kita? Selesai, tidak terpikirkan bahwa kita juga nanti kelak akan disolatkan. Seorang muslim yang baik tidak lewat satu harinya sekalipun kecuali pasti dia memikirkan tentang kematian, karena dia tahu, seorang muslim itu tahu bahwa untuk menjadi orang yang mati tidak harus tua, tidak harus sakit. Pagi sehat, tahu-tahu kalau memang sudah dicatat di Lauhul Mahfudz, sudah diambil itu aja. Tidak perlu sakit, tidak perlu mati. Bahkan dalam keadaan muda pun, masih bayi sekalipun, diambil ya diambil. Nah, ini mestinya menjadi satu kesadaran kita bersama. Oleh sebab itu, mari perbanyak mengingat kematian, perbanyak istighfar. Dan kemudian yang terakhir, karena keterbatasan waktu, ciri orang yang diperbudak dunia atau menjadi budak dunia itu adalah malas dan berat beribadah. Para jamaah sekalian, pernah enggak kita ini tergesa-gesa melakukan sholat? Assalamualaikum, assalamualaikum, zikirnya seadanya, paling enggak istighfar 3 kali, subhanallah juga karena cepat-cepat dibaca 3 kali, alhamdulillah 3 kali aja, Allahu Akbar 3 kali pencing. Karena apa? Yang diuber adalah habis gini ada keperluan lain, soal pekerjaan yang belum tak selesaikan, ada keperluan dunia, ada deal-deal yang sedang saya kejar. Kalau enggak gitu lari nanti nilainya ini. Mumpung bernilai jutaan rupiah, dikejar cepet-cepet sholatnya. Bahkan kadang-kadang kehilangan tumak ninahnya juga. Nah, para jamaah sekalian, marilah kita hindari beberapa fenomena, beberapa tanda-tanda dari kecintaan dunia ini, tanda-tanda orang yang menjadi budak dunia ini. Masih ada beberapa yang lain, termasuk diantaranya orang yang menjadi budak dunia itu dikelilingi oleh orang-orang, dikelilingi oleh teman-teman yang sama sekali tidak mengingatkan tentang akhirat. Ayo gowes, ayo gowes, niat gowes, kumpulannya mau gowes, klubnya orang-orang biliar,
tapi tidak pernah mengingatkan untuk datang sholat tarawih. Gak nyemoni liani. Tidak pernah diingatkan untuk sholat. Itu loh, beduk sholat maghrib. Ayo sholat, enggak. Ayo ngajinya enggak ditanyain. Yang penting goesnya dulu berangkat. Nah, mudah-mudahan kita semua dikelilingi satu sama lain dengan orang-orang yang teman-teman yang soleh yang bisa memberikan kita manfaat serta ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.